Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hermato dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kali ini saya akan menjelaskan politik di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, politik di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa, yaitu masa prakolonial, masa kolonial, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila, masa demokrasi reformasi. Yang pertama, masa demokrasi prakolonial. Pada masa demokrasi prakolonial, penyaluran tuntutan itu melalui sistem tradisional seperti kerajaan atau kesultanan, yang dimana rakyat menyampaikan tuntutan melalui pemimpin lokal atau tokoh agama. Pemeliharaan nilai-nilai budaya dan agama itu dipelihara melalui tradisi, adat istiadat, dan pendidikan informal. Kapabilitas pemimpin diukur dari kemampuan mempertahankan kekuasaan dan mengatur ekonomi serta menjaga stabilitas. Integrasi partikal terjadi melalui sistem feodal, di mana rakyat terikat dengan pemimpin lokal yang berhierarki. Sedangkan integrasi horizontal itu terjadi melalui jaringan perdagangan, pernikahan, dan aliansi antar politik. Gaya politik cenderung authoritarian, di mana pemimpin memiliki kekuasaan absolut. Kepemimpinan dipegang oleh raja, sultan, atau pemimpin lokal yang dipilih berdasarkan keturunan atau kemampuan. Partisipasi massa politik pada masa prakolonial sangat terbatas, karena hanya kalangan elit saja yang memiliki akses kekuasaan. Keterlibatan militer pada masa prakolonial berperan sebagai alat kekuasaan atau pertahanan yang seringkali dipimpin oleh pemimpin lokal atau bangsawan. Aparat negara terdiri dari pejabat-pejabat yang dipilih oleh pemimpin, seperti hakim, pengawal, dan pejabat administrasi. Terakhir, stabilitas seringkali bergantung pada kekuatan pemimpin dan kemampuan mengatur konflik internal dan eksternal. Nah, salah satu contoh pada masa prakolonial yaitu Kerajaan Majapahit. Yang kedua, masa kolonial. Pada masa kolonial, penyaluran tuntutan dibatasi oleh pemerintah kolonial. Rakyat hanya bisa menyampaikan tuntutan melalui saluran resmi yang dikontrol oleh pemerintah kolonial. Pemeliharaan nilai-nilai budaya, agama dipertahankan melalui tradisi dan adat istiadat, namun seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai barat. Kapabilitas pemimpin kolonial diukur dari kemampuan mengatur ekonomi, mempertahankan kekuasaan, dan menjaga stabilitas. Integrasi partikal terjadi melalui sistem administrasi kolonial, di mana pemerintah pusat mengontrol daerah-daerah. Integrasi horizontal terjadi melalui jaringan ekonomi dan perdagangan antar daerah. Gaya politik kolonial cenderung otoritarian dan paternalistik.
Kepemimpinan dipegang oleh gubernur, jenderal, dan pejabat-pejabat kolonial lainnya. Partisi massa. Partisi massa dalam kalangan politik sangat terbatas. Hanya kalangan elit yang memiliki akses kekuasaan. Militer. Militer kolonial berperan sebagai alat kekuasaan dan pertahanan. Aparat negara terdiri dari pejabat-pejabat kolonial, polisi, dan pegawai administrasi. Stabilitas politik pada masa kolonial seringkali bergantung pada kekuatan militer dan kontrol atas rakyat. Masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, penyaluran tuntutan rakyat dilakukan melalui pemilihan umum, demonstrasi, dan lembaga lainnya. Pemeliharaan nilai demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia dipertahankan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kapabilitas pemimpin diukur dari kemampuan memimpin, mengambil keputusan, dan menjaga stabilitas. Integrasi vertikal terjadi melalui desentralisasi di mana pemerintah daerah memiliki otonomi. Integrasi horizontal terjadi melalui jaringan ekonomi, sosial, dan politik antar daerah. Gaya politik pada masa demokrasi liberal. Gaya politik demokratis, partisipatif, dan transparan. Kepemimpinan dipilih melalui pemilihan umum dan proses demokratis. Partisi massa dalam politik meningkat aktivisme militer. Militer berperan sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai alat kekuasaan politik. Aparat negara terdiri dari pejabat-pejabat yang dipilih melalui proses demokratis dan proporsional. Stabilitas politik dan ekonomi dipertahankan melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini, penyaluran tuntutan rakyat dibatasi oleh pemerintah. Rakyat hanya bisa menyampaikan tuntutan melalui saluran resmi yang dikontrol oleh pemerintah. Pemeliharaan nilai-nilai nasionalisme, sosialisme, dan agama dipertahankan melalui kebijakan pemerintah. Kapabilitas pemimpin diukur dari kemampuan memimpin dan mengambil keputusan. Integrasi vertikal terjadi melalui sistem sentralisasi di mana pemerintah pusat mengontrol daerah-daerah. Integrasi horizontal terbatas karena fokus pada integrasi vertikal. Gaya politik pada masa demokrasi authoritarian dan paternalistik. Kepemimpinan dipegang oleh Presiden Soekarno dengan kekuasaan absolut. Partisi massa dalam politik terbatas, hanya kalangan elit yang memiliki akses kekuasaan. Militer berperan sebagai alat kekuasaan dan pertahanan negara. Aparat negara terdiri dari pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh presiden. Sedangkan stabilitas politik pada masa demokrasi terpimpin seringkali bergantung pada kekuatan militer dan kontrol atas rakyat. Masa demokrasi Pancasila. Nah, pada masa demokrasi Pancasila, penyaluran tuntutan melalui pemilihan umum, demonstrasi damai, dan lembaga-lembaga lainnya. Pemeliharaan nilai-nilai seperti nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan,
nilai kerakyatan, dan nilai keadilan dipertahankan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kapabilitas pemimpin memiliki kemampuan memimpin, mengambil keputusan, dan menjaga stabilitas. Integrasi vertikal, desentralisasi dan otonomi daerah. Integrasi horizontal, jaringan ekonomi, sosial, politik antar daerah. Gaya politik. Nah, gaya politik pada masa demokrasi Pancasila yaitu demokratis, partisipatif, dan transparan. Kepemimpinan. Kepemimpinan dipilih melalui pemilihan umum dan proses demokratis. Partisipasi dalam politik meningkat melalui pemilihan umum dan aktivisme sosial. Nah, aspek sosial dan politik. Militer, peran militer sebagai alat pertahanan negara, bukan alat kekuasaan politik. Aparat negara terdiri dari pejabat-pejabat profesional dan dipilih melalui proses demokratis. Stabilitas dipertahankan melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel. Yang keenam, masa demokrasi reformasi. Nah, pada masa demokrasi reformasi, penyaluran tuntutan melalui pemilihan umum, demonstrasi damai, lembaga-lembaga, dan media sosial. Sedangkan pemeliharaan nilai-nilai demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia dipertahankan melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kapabilitas pemimpin memiliki kemampuan memimpin, mengambil keputusan, dan menjaga stabilitas. Integrasi vertikal, desentralisasi dan otonomi daerah. Sedangkan integrasi horizontal, jaringan ekonomi, sosial, dan politik antar daerah. Nah, gaya politik pada masa demokrasi reformasi, demokratis, partisipatif, dan transparan. Kepemimpinan dipilih melalui pemilihan umum dan proses demokratis. Partisipasi. Nah, partisipasi dalam politik meningkat melalui pemilihan umum dan aktivisme sosial. Militer berperan sebagai alat pertahanan negara, bukan alat kekuasaan politik. Aparat negara terdiri dari pejabat-pejabat profesional dan dipilih melalui proses demokratis. Sedangkan stabilitas dipertahankan melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel.